Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pendengar, pada kesempatan pagi hari ini, pagi yang insya Allah dipenuhi oleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita bisa bersama-sama dalam rangkaian religi pagi hingga nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan bagi hari ini pendengar, kami akan hadirkan religi pagi bersama Angnok Hajat Thayyib Hambali, yang insya Allah akan bersama-sama Anda dalam tema pagi hari ini, yaitu anjuran mencari, mempelajari, dan mengajarkan ilmu bagian kedua. Insya Allah kita sudah tersambung bersama Angnok. Assalamualaikum Angnok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat Angnok? Alhamdulillah. Katanya kemarin lagi sakit Angnok. Baik. Kita aja. Nggih. Kepegel. Wah, nggih, mugi-mugi sehat terus ya Angnok nggih. Nggih, mangga silakan Angnok sebelum pendengar bisa berinteraksi bersama kita di 023184932259 ataupun di 0231 48637 dan WA kami di 081324951935 dan di live chat YouTube kami Edward Cirebon pada pagi hari ini, dan akan mendengarkan terkait dengan kajian akan segera diuraikan oleh Angnok Hajat Thayyib Hambali terkait dengan anjuran mencari, mempelajari, dan mengajarkan ilmu. Monggo Angnok, silahkan. Baik, terima kasih Mas Pian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsh wa wusatal kursi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsiran daiman abada. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amma ba'du. Pendengar RRI yang mudah-mudahan selalu Allah rahmati dimanapun berada. Alhamdulillah, di pagi hari ini, persisnya di tanggal 2 Juli 2022, bersamaan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1444 Hijriah. Alhamdulillah, saya pribadi merasa bersyukur bisa bereligi pagi dengan RRI di pagi hari yang penuh berkah ini, di mana pagi hari atau hari-hari ini adalah hari-hari yang teramat istimewa, hari-hari yang istimewa dibanding hari-hari berikutnya. Nah, hari ini memasuki 10 hari awal bulan Zulhijjah. Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan keharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat, dan pengikutnya yang tetap setia menjalankan amal soleh dan tetap beramar ma'ruf nahi mungkar, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita selalu bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah
Dengan bersolawat kita selamat dunia akhirat. Pendengar RRI Pro 1 Kanal Inspirasi yang dirahmati Allah. Sebelum kita memasuki materi berikutnya, barangkali sedikit diceritakan terlebih dahulu ya, atau menjawab memenuhi apa yang dianjurkan oleh Pak D kemarin. Namun demikian perlu dijelaskan bahwa yang nanti ke depan insya Allah Angnok baca At-Targhib wa Tarhib itu tidak sepenuhnya seperti Sahihut Targhib wa Tarhib. Kalau Sahih At-Targhib wa Tarhib yang karya Syekh Muhammad Nasiruddin Albani itu mungkin besar banget ya. Tapi Angnok sih bacanya nanti kitabnya kecil, nanti insya Allah dipoto, nanti buat ditaruh di dikirim ke RRI. Ini At-Targhib wa Tarhib aja, nggak ada Sahihut Targhib wa Tarhib. Dan ini adalah makalah kumpulan, tidak sepenuhnya hadis-hadis yang ditulis di sini adalah dari kitab Imam Muhammad Nasiruddin Albani. Namun demikian sedikit saja bercerita tentang Imam Muhammad Nasiruddin Albani. Ambil referensinya itu dari buku terjemah Sahihut Targhib wa Tarhib jilid 1. Dan insya Allah di setiap jilidnya juga disertakan selalu biografi Imam Muhammad Nasiruddin Albani. Beliau adalah seorang imam ahlus sunnah di abad ini. Beliau yang mengorbankan seluruh hidupnya demi mengabdikan diri pada Allah. Menggeluti ilmu-ilmu terutama adalah ilmu hadis. Ini bukan hanya ilmu hadis yang beliau miliki. Dikenal juga beliau itu sebagai penganut mazhab Syafi'i. Meski ayahnya Bapak Haji Nuh itu termasuk ulama di kota Albania yang notabene penganut mazhab Hanafi. Mendengar RRI Pro 1 Kanal Inspirasi yang Allah rahmati, beliau lahir tahun 1914 Masehi di sebuah kota kecil di kota Albania. Namun karena keadaan politik pada saat itu, lalu beliau pindah, hijrah beserta keluarganya. Dan hijrah keluarganya itu yang menghantarkan Syekh Muhammad Nasiruddin Albani setelah memulai pendidikan kecilnya di dalam keluarga, beliau bersekolah di Madrasah Jam'iyah Al-Is'af Al-Khairi, mempelajari bahasa, mempelajari ilmu-ilmu dasar agama, ilmu alat. Bahasa tentu saja dalam hal ini adalah bahasa Arab. Seiring dengan itu, nampaklah kelebihan-kelebihan
dari sang syekh tersebut yang biasanya disebut Al-Albani. Dan puncak karirnya diantaranya adalah beliau menjadi guru besar di Universitas Islam Madinah. Mengabdikan diri dengan membuat, kalau bahasa Indonesia, kurikulum terbaru, kurikulum yang dibuat karena pada saat itu Universitas Islam Madinah baru. Namun tidak selamanya di Universitas Madinah, beberapa saat kemudian pindah ke Yordan, ke Oman. Dan yang terakhir, buku-buku karyanya banyak sekali. Pujian-pujian para ulama juga cukup banyak dari beberapa syekh, masyayikh yang pada saat itu tetap memuji keunggulan beliau. Karya tulisnya juga cukup banyak. Ada adab, ada al-ayat, al-bayyinah, dan seterusnya. Kemudian beliau meninggal di Oman pada tanggal 22 Jumadil Akhir 1420 Hijriah. Barangkali itu sepintas ya, dan Anok dapat referensinya dari di Muqaddimah Sahihut Targhib wa Tarhib. Baik, kali ini masih kita bercerita tentang betapa ilmu dan pencari ilmu itu diutamakan dan diistimewakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Bahkan bagi pencari ilmu, mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang senantiasa mencanangkan dirinya terus mencari ilmu. Tentu saja disesuaikan dengan kondisi dan situasi. Usia sudah sepuh ya, kayaknya nggak mungkin juga kalau harus pesantren di sebuah pesantren gitu kan, atau ya sekolah gitu. Ya setidak-tidaknya menuntut ilmu lewat RRI, lewat pengajian-pengajian di desa-desa, di pesantren-pesantren yang dikhususkan atau diberikan kesempatan untuk masyarakat umum. Satu hadiah lagi dari Rasulullah SAW untuk penuntut ilmu. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a." Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia pulang. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Di samping itu juga, kalau pakai WA tuh begini ya. Iya, langsung. Iya, nyambung. Ya, masih nyambung nggak Mas? Masih Anok, masih. Jelas banget Anok, Mangga. Iya. Soalnya biasa kalau pakai WA tuh suka seperti itulah. Dan ada banyak hadis-hadis Nabi SAW. Anugerah kemuliaan yang Allah berikan kepada penuntut ilmu, penyampai ilmu, empunya ilmu yang dimanfaatkan betul-betul di jalan Allah. Namun juga perlu diingat, ketika dari semua itu tujuannya melenceng dari kebaikan, tujuannya tidak pas, tidak sesuai apa yang disyariatkan Rasulullah SAW. Dalam hal ini, ketika
penuntut ilmu atau yang menyampaikan sekalipun tidak sesuai dengan kebaikan-kebaikan, di samping ada kabar gembira, keistimewaan, namun juga ada peringatan. Jika tidak Allah katakan ancaman. Ada satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana orang yang menuntut ilmu itu tidak karena Allah, tidak untuk melepas kebodohan diri, adalah sebagai berikut. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man talabal ilma liyubahiya bihil ulama wa yumariya bihis sufaha au liyasrifa wujuhan nasi ilaihi fahuwa finnar. Yang artinya barang siapa yang menuntut ilmu agar bisa membanggakannya di depan para ulama, mendebat orang-orang bodoh, dan memalingkan wajah manusia kepadanya, maka dia di neraka. Nah, senada dengan hadis ini adalah yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man ta'allamal ilma liyubahiya bihil ulama wa yumariya bihis sufaha wa yusrifa bihi wujuhan nas adkhalahullahu jahannam atau kama qala. Yang artinya, barang siapa yang mempelajari ilmu agar bisa membanggakannya di depan para ulama, mendebat orang-orang yang bodoh, dan memalingkan wajah manusia kepadanya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka jahanam. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Demikian Mas Pian, di samping ada anugerah yang luar biasa, tapi ketika salah niat aja, maka keluar biasaan itu akan hilang, dan keluar biasaan itu akan bisa menghancurkan dirinya sendiri. Seperti itu Mas Pian. Halo. Iya, mangga. Sampun anak. Ya baik pendengar, demikian tadi tentu pendengar. Anda sudah menyimak kajian yang sudah diuraikan oleh Angnok Hajah Thayyibah Hambali, pengasuh pondok pesantren Salafiyah Budi Lor Cirebon untuk kesempatan pagi hari ini. Dan silakan terus pendengar, Anda bisa berinteraksi bersama kami melalui live chat YouTube kami ada di Cirebon pada pagi hari ini. Dan juga tentunya pendengar, Anda bisa berinteraksi bersama kami melalui line telepon kami di 0231849259 ataupun satu nomor telepon lagi yaitu di 0231486374 di nomor WA kami 081324951935. Sudah berdering untuk kesempatan pagi hari Angnok. Kita akan sapa pendengar yang akan bergabung di line telepon. Assalamualaikum, silakan. Waalaikumsalam Mas Pian. Oke, Pak Setiono di Bumi Ayu, silakan Pak Setiono. Assalamualaikum Ustazah Anok Hambali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Anok bisa mendengar ya Anok ya? Halo, Anok. Enggak tuh. Oh enggak. Halo. Ya. Ada gangguan ini Mas Pian. Saran Mas. Silakan. Baik, nanti. Silakan Pak Setiono di Tidak ada gangguan. Enggak ada gangguan, udah. Saya mau tanya dengan singkat Ibu Ustazah Anok Hambali. Kasihan yang lain pada akhir tidak dapat bertanya di religi pagi. Ini saya tanya dengan singkat Ibu Ustazah. Ramalan dan ilmu diperbolehkan yang mana, Ibu Ustazah? Terima kasih atas penjelasan dari Ibu Ustazah Anok Hambali. Tak lupa terima kasih pula kepada Mas Pian. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak bisa mendengar telepon atau agak sedikit tidak mendengar, Anak?
Enggak, Mas Pian Oh, oke. minta diulang sama Mas Pian aja, Baik, Mas. baik. Ya, baik. Baik, kita akan sapa pendengar kembali di line telepon untuk kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Pian. Aduh, masih serak nih suara. Baik. Silakan Bu Indra. Ya, Assalamualaikum, Akno, Ustazah Hajah Toyibah Hambali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak, saya ingin bertanya mengenai ilmu ini. Hadis riwayat Ad-Dailami, Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pertanyaan yang baik itu adalah sebagian dari ilmu. Nah, ini mohon pencerahan dari Angno. Kalau pertanyaan yang baik sebagian dari ilmu, berarti pertanyaan yang tidak baik bagian dari ilmu, bukan? Bagaimana pendapat Angno? Terima kasih. Terima kasih pula Bung Pian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra yang sudah bersama RRI Cirebon pada kesempatan pagi hari ini. Dan pertanyaan sudah kita catat, Angnok, dari Pak Setiono di Bumi Ayu menanyakan terkait dengan ramalan begitu, Angnok, dan kajiannya terkait dengan ilmu itu seperti apa begitu? Apakah sama ramalan dan ilmu begitu, Angnok? Silakan, Angnok. Apa Mas Ya, diulang. baik. Baik, nampaknya nanti kita ke telepon aja ya, Anok ya, di 74 ya, Anok ya, untuk kesempatan pagi hari ini. Iya. Ya, baik, Anok, baik. Nah, kita nanti kita nanti Mas Angga biar nelpon kita putus dulu dari Anok ya, di WA-nya Anok ya. Baik. Baik, Mas Angga, silakan dihubungi Anok di nomor telepon di 74 untuk kesempatan pagi hari ini. Silakan. Baik, dan kita akan masih bersama RRI Cirebon pada pagi hari ini pendengar hingga nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Baik bagi Anda yang bersama kami, terima kasih. Namun bagi Anda yang tidak bersama kami juga tidak apa-apa. Terima kasih juga bagi Anda yang sudah bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Baik, nampaknya Bung Angga sudah menelpon Anok. Baik Anok, mohon maaf, silakan Anok. Baik. Ya, Anok. Baik, ini Dari Mas Setiono dulu. ya, dari Pak Setiono terkait dengan ramalan, Angnok, dan ilmu itu seperti apa, Angnok, kajiannya, Angnok? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ramalan itu, ya maaf ya kalau boleh Anok bercerita nih. Iya. Kalau dulu sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, Iya. itu memang ada kebebasan makhluk-makhluk Allah itu keluar masuk alam gaib, bangsanya maaf jin gitu. Jin tuh bisa masuk ke alam gaib, dilamun ngintip catatan tuh bisa. Tapi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir itu ditutup, Mas Pian. Oke. Makanya kalau zaman sekarang ada orang ramal-ramal, jelas itu tidak benar. Tidak benar. Oke. Tapi jiang kadang-kadang cocok. Iya, itu kan kadang-kadang. Dilalah gitu ya, Anok ya. Iya, dilalah gitu loh. Iya. Tapi kalau seperti zaman dahulu yang dikabarkan oleh, maaf kalau bahasa Angnok mah, ahli nujum dulu ketika melihat Rasulullah SAW. Iya. Mereka tuh tahu bahwa ini adalah seperti jadi melebar ya, Iya. sedikit saja. Ketika Siti Halimatus Sa'diyah menanyakan kepada orang pintar, pada saat itu Nabi masih kecil itu, Iya. di usia 2 atau 3 tahun. Setelah hilang kan lalu ditanyakan tuh Iya. kepada orang pintar tersebut, dan dia berkata, karena memang dilihat bahwa ciri-ciri ini adalah, wah ini nanti dia itu tidak apa-apa, dia habis bertemu dengan namus, artinya malaikat gitu. Iya. Dan nanti dia akan jadi orang besar.
akan mendapatkan wahyu Allah. Nah itu karena dulu memang masih bisa dilihat, tapi setelah Rasulullah SAW lahir itu ditutup. Makanya kalau sekarang ada orang ramal-ramal itu ya bukan apa ya? Bukan ilmu barangkali begitu ya, anak ya? Iya, ya ilmu juga, ilmu yang catatan dan tanda kutip. Iya, oke. Bisa saja nanti menyesatkan gitu, Menyesatkan. atau membuat suuzon, saling menuduh. Dan itu terjadi anak biasanya begitu anak ya. Kalau kita ya beberapa bukti juga menyatakan bahwa ini kalau kita bertanya kepada dalam tanda kutip gitu ya anaknya orang-orang yang tahu gitu, kemudian akhirnya kan saling tuduh gitu ya biasanya gitu anak. Wah ini dibuat dari ini gitu ya, dibuat oleh si A, si B, si C gitu. Nah itu dia, udah sakit tambah sakit. Agak sakit ya. Iya. Baik. Nah, kemudian kalau ilmu ya jelas kalau ilmu sih ilmu yang mana? Nah dalam ilmu juga loh ada pencariannya yang fardu ain, ada yang fardu kifayah gitu. Yang fardu ain yang mana? Ya, ilmu Al-Quran, baca Al-Quran, ilmu fikih yang menghantarkan kita sholat, ibadah-ibadah wajib, tauhid, akidah itu tuh. Itu ilmu. Dan insya Allah ilmu-ilmu yang itulah yang sampai Rasulullah SAW ketika ada seseorang yang minggu kemarin sudah ceritakan, saya mau belajar ilmu ya Rasulullah SAW. Nabi menyambut ya, marhaban gitu, saking senangnya gitu. Jadi seperti itu Mas Ian. Baik. Nah, kemudian Ibu Indra tadi terkait dengan pertanyaan yang baik, sama dengan atau sebagian dari ilmu gitu anak. Apakah ini penjelasannya seperti apa begitu anak? Oh iya. Jadi Angnok juga selintas ya bahwa anugerah yang Allah berikan kepada ilmu itu adalah satu orang yang mengajarkan ilmu, orang yang belajar ilmu, orang yang bertanya tentang ilmu, orang yang bertanya loh, itu juga termasuk anugerah. Tapi di sini juga catatan Mas Pian. Bertanyanya betul-betul bertanya atau betul-betul sengaja bertanya agar yang lain biar bisa dijelaskan oleh ustaz atau ustazah, atau dia bertanya hanya untuk sekedar mencoba. Nih, dalemannya sampai di mana nih? Iya. Itu juga beda lagi. Kalau yang betul-betul ikhlas saya bertanya biar ada kemanfaatan untuk orang lain. Atau diri sendiri gitu anak ya? Iya, atau untuk diri sendiri. Contoh kayak Bab Head tuh, Mas Dian. Bab Head tuh ada kalanya saya udah paham, tapi saya saja pahamnya terlambat. Makanya saya mau nanya nih, Bab Head gitu kan? Betul. Agar diulas kembali Bab Head, agar orang lain yang tadinya belum tahu jadi tahu, yang belum paham jadi paham. Nah, insya Allah ini ada nilai. Bertanyanya saja itu ada nilai di hadapan Allah. Tapi ya begitu, di setiap ada keistimewaan, ada juga ancaman. Bagi siapa yang bertanya hanya sekedar mencoba apa? Iya. Kalau Angnok nggak usah dicoba-coba, nanti kalau nggak bisa pasti Angnok bilang pas. Nanti dijawab lain waktu gitu ya anak ya. Biasanya begitu anak ya. Oke. Jadi kalaupun bertanya itu kan bergantung niat kitanya begitu anak ya. Apakah kita ini benar-benar tidak tahu dan ingin menambah ilmu begitu anak ya. Dan juga mungkin juga kita ini nyoba gitu. Wah ini nih Ustazah Angnok nih kalau saya tanya begini gimana jawabannya gitu. Dan kemudian membanding-bandingkan biasanya begitu anak. Nah itu gitu ya. Ini amal-amal bin niat begitulah. Ya, betul lah. Oke, baiklah begitu.
Baik, silakan pendengar kembali Anda bisa berinteraksi bersama kami di 0231849325 ataupun WA kami di 081324951935. Baik. Terima kasih Pak Hasan di Indramayu yang sudah berkirim WA di 081324951935. Ini Anok, Assalamualaikum. Bagaimana jika mencari dan mempelajari ilmu dengan melalui media sosial dari YouTube dan radio dan TV yang gurunya tidak ada sih ada gitu Anok ya, cuman seperti apa gitu Anok dalam kajian Islam lah gitu ya Anok ya. Silakan Anok. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pasti kita ngaji lewat YouTube, lewat radio begini. Insya Allah ada nilai kebaikan, ada nilai kebaikan, dan dapat pahala tidak? Insya Allah. Kalau nggak dapat pahala mungkin nggak. Para ulama kita yang tiap hari di RRI pasti nggak mau ngebela-belain, gitu kan? Betul Pak. Kan? Nilainya itu ada di hadapan Allah. Cuman memang di lapangan kadang-kadang loh ya Mas ya, ketika menayangkan YouTube itu dipotong-potong, akhirnya terpotong, akhirnya pembahasan itu tidak bulat, akhirnya menjadi menjadi sesuatu yang bisa dijadikan bahan olok-olok, bisa dijadikan bahan penistaan, bisa dijadikan macam-macam hal-hal yang tidak baik. Sebenarnya belajar lewat media ya memang sekarang sudah zamannya media. Betul. Tetapi kita sebagai pencari ilmu yang lewat media misalnya, harus tetap berusaha untuk bijak. Ketika ada kejanggalan-kejanggalan yang ada di media, seharusnya kalau tabayun gitu. Bertanya gitu Anak ya. Bertanya, seperti ini. Bertanya kepada yang tidak di YouTube. Kepada kiai setempat. Benar nggak kayak gini gitu Anak ya, betul. Iya. Barangkali bisa nih kalau di RRI kan ada tanya jawab, interaktif gitu kan? gini, betul. Iya, interaktif begini, nggak ditanyakan. Kalau di interaktif merasa tidak puas juga, karena pembahasan ilmu itu tidak bisa dibahas dalam 1 jam tuntas, nggak bisa Mas Pian. Betul. Ya mangga silaturahmi, belajar. Yang memang utamanya tentu saja wajhun biwajhin, tatap muka, biar jelas. Jadi seperti ini, ya seperti ini dan seperti itu. Yang penting ya kita harus tetap bijak ya. Mau ngaji di WA, ya kayak kita aja misalnya, sering nyetel Gus Baha, gitu kan? Kan banyak juga itu pendengarnya bagaimana? Kata Gus Baha, ya silakan aja dengan senang hati, ambil manfaatnya. Kan seperti itu. Barangkali itu ya. Tapi sekali lagi, jadilah orang bijak. Ketika ada kejanggalan-kejanggalan atau ketidaksepahaman dengan dirinya atau dengan pengetahuan selama ini, kalau ragu, cari ulama yang bisa menjelaskan agar bisa membebaskan keraguan itu dari kita. Begitu Mas Tia. Intinya memang kita harus bijak begitu Anok ya, ketika kita mendengarkan kemudian kita melihat, tidak hanya ditelan mentah, apalagi itu kan dalam tanda kutip kok kayak gini gitu. Itu kan hati yang bermain begitu ya Anok ya, ketika melihat ada seseorang yang mengatakan kok perkataannya begini ataupun ilmunya begini. Mungkin saya punya guru katakanlah Angnok gitu ya Anok ya pada pagi ini. Mungkin kan bisa nelpon ataupun bisa berkunjung ke Angnok gitu ya Anok ya, untuk tabayun ataupun bertanya, benar nggak nih Angnok kayak begini gitu ya kan Anok ya. Iya. Kadang-kadang karena begini Mas Tian. Si A menjelaskan
tentang penjelasan yang mazhabnya mazhab Hanafi misalnya, atau mazhab Imam Ibnu Hambal misalnya. Sementara kalau di Indonesia mayoritas Imam Syafi'i. Sehingga ini gimana dong? Nah, nanti kalau ketemu misalkan, ya kayak anak aja tuh ya, masalah korban tuh Mas. Nah, memang ibu-ibu tuh selalu, kalau di YouTube tuh yang begini. Jadi kan enak kalau ketemu sih begini. Dia bermadhabkan Imam Ibnu Hambal. Jadi mungkin di dalam syariat mereka boleh seperti itu. Dengan hadisnya begini, iya. Dan hadis itu step by step. Hanya ada hadis Nabi memang pernah korban 2 untuk dirinya dan keluarganya. Seakan-akan dia korban itu yang 1 kambing bisa untuk berkepala-kepala. Itu lagi viral. Nah itu iya. Juga minggu kemarin tuh ditanyain sama ibu-ibu. Ibu-ibunya melek medsos juga ya Nok ya. Iya. Mantap sekarang ya Nok. Mungkin anaknya, mungkin anaknya. Lalu aku jelaskan. Kalau Imam Syafi'i itu ya, kalau untuk kambing 1 kepala 1 orang. Adapun di keluarga dapat pahala tidak. Ya kalau masalah pahala nih saya bilang, jangankan 1 keluarga. Saya insya Allah nih ya, Mas Pian lo korban. Mas Pian korban kambing yang bagus, yang harganya 5 juta, bulunya banyak. Angnok tuh tahu. Alhamdulillah, seneng banget melihat Mas Pian bisa korban tahun ini. Yang begitu aja tuh Angnok dapat pahalanya. Jadi kalau urusan pahala, insya Allah lah obral Gusti Allah. Apalagi di hari-hari ini nih Mas Pian. Mudah-mudahan kita dalam bimbingan Allah selalu. Hari-hari 10 hari bulan Dzulhijjah ya Mas Pian. Mudah-mudahan kita bisa stop maksiat sehingga bisa menyetop dari 10 hari seterusnya bisa stop, amin gitu kan. Aktivitas apa biasa. Puasanya nilainya beda di hadapan Allah. Amal soleh, amal baiknya. Ngajinya di RRI, ya Allah. Sekali ngaji, yang ngaji hari ini nilainya beda dengan hari-hari kemarin. Begitu Mas Pian. Masya Allah. Jadi, ya udahlah, yang penting lu aja gawe ribut, aja tukaran baik. Kalau ada ragu-ragu tanyakan. Tanya langsung gitu ya. Iya, bener kata Bu Indra, apa itu ilmu? Iya. Dan ada nilai. Tapi ingat, bertanya yang betul-betul bertanya, mencari kebaikan. Betul. Baik. Jadi Mas Pian, jadi lagi viral lagi sebenarnya itu tuh kasus lama Mas Pian. Gitu ya Anak ya. Iya, karena itu kan karena diulang gitu ya Anak ya. Iya, karena bertepatan dengan korban baru ini gitu kan. Ya, baik, terima kasih. Intinya pendengar mungkin juga sepaham dengan saya, mungkin juga dengan Angnok ya. Kalaupun kita menimba ilmu dari medsos begitu ya, seperti yang katakan tadi Angnok, bahwa tentunya ini jangan hanya ditelan secara mentah. Sementara kita ini orang awam begitu ya Angnok ya. Sementara kita ini orang awam dan kemudian nurut ataupun menelan secara mentah-mentah saja. Oh, kok kata ini begini, tapi kata yang Ustadz A, Ustadz B kok beda, kita pusing kan gitu. Ya nggak pusing sebenarnya sih gitu ya Anaknya. Karena kita nggak mau bertanya secara langsung gitu, karena kita hanya melihat secara sekilas di medsos begitu Anaknya. Baik, mendengar silahkan Anda bisa berinteraktif kembali bersama kami di 023184932259, ataupun Anda bisa berkirim WA di kesempatan pagi ini 081324951935, dan juga live chat YouTube kami RRI Cirebon pada pagi hari ini. Terima kasih bagi Anda yang sudah mendengarkan channel YouTube kami dan sudah menyimak, sudah menonton, mensubscribe gitu ya di channel YouTube kami RRI Cirebon bersama Angnok Hajah Thayyibah Hambali, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Budelor Cirebon untuk pagi hari ini. Baik, kita ke WA dulu Angnok untuk kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum Angnok, mau bertanya dari Ibu Sari di Kedawung. Ibu Sari, terima kasih di Kedawung yang sudah berkirim WA.
Assalamualaikum Anok, mau bertanya terkait dengan mencari ilmu. Dan kenapa negeri Cina itu diibaratkan sebagai tujuan akhir untuk mencari ilmu begitu Anok? Wah ini silakan Anok, dalam Islam seperti apa gitu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bukan tujuan akhir, Ibu. Iya. Bukan. Cuman memang di situ ada hadis utlubul ilma walau bisin. Karena memang Cina itu negara yang jauh banget dari Arab. Iya. Oh jauh ya, oke. Iya, gitu kan. Kalau Roma, Persia, gitu kan. Deket, ya. Iya, dia bisa mudah dijangkau, bahkan pada zaman Umar bin Khattab saja kan sampai ke sana gitu. Okay. Prajurit Muslim gitu sampai ke Persia, Roma gitu kan. Yeah. Kalau Cina tuh jauh banget pada saat itu. Jadi ya bahwa menunjukkan nih ini banyak versi ya. Iya, betul. Banyak versi pertama memang di Cina itu ilmu pengetahuannya di zaman itu sudah cukup mumpuni. Di samping juga negara-negara besar yang mumpuni pada saat itu, tentu saja Mesir juga sangat mumpuni dengan kerajaan atau raja yang disebut Firaun. Kemudian juga Persia, Roma. Ya. Cuman dari seirama semua itu loh. Sampai tentara-tentara Islam sampai ke Khulafaur Rasyidin itu tidak sampai. Okay. Kalau di Persia, Roma sih kan ada ya kalau kita sedikit menengok belajar sejarah kan ada ngomongnya agak nggak enak ya. Hanya invasi atau ekspansi gitu loh. Iya, betul. Ya bangsa begitulah. Itu kan zaman dahulu ya. Iya. Nah, kalau ke Cina paling hanya beberapa orang yang dakwah, sambil juga belajar. Dia ada banyak kemungkinan ya. Ya karena memang di Cina ada mungkin peradabannya sudah lebih dahulu gitu kan. Yang masih tersisa. Karena kalau mikir sejarah tuh Mas Pian, subhanallah. Jadi makin kita tuh hanya bisa berucap subhanallah, masya Allah. Jadi kalau apa ya, baca sejarah ini Mas Pian, artinya sepintas aja kalau boleh mereview zaman muda dulu tuh. Ya kebetulan kan Aknok dari sejarah ya Mas Pian. Jadi wah ya pokoknya luar biasa lah gitu. Itu aja yang bisa Aknok katakan. Baik. Terima kasih Bu Sari. Dan ini sudah 55 menit lebihnya dari pukul 5 nih Aknok. Berarti kita akan segera akhiri kebersamaan Aknok bersama pendengar untuk kesempatan pagi hari ini. Terima kasih. Aknok ada yang bisa untuk disampaikan kepada pendengar untuk sebelum kita akhiri Aknok pada kesempatan pagi hari ini. Silakan Aknok. Ya, kita barangkali ya baik pemateri atau pencari ilmu. Itu semuanya sama-sama harus sama-sama bijak. Aknok juga yang maaf ya, mungkin selama ini ngaji fikihnya fikih Syafi'i terus. Tapi saya sebagai kalau bilang narasumber gitu harus mengatakan bahwa ini adalah dari mazhab Syafi'i. Sementara mazhab yang lain ada yang beda, ya tidak masalah. Silakan. Asal sama-sama punya dasar. Tidak perlu saling memaksakan bahwa si A salah, si A sesat. Belum tentu. Dan tidak boleh. Nih, bagi pematerinya. Begitupun bagi kita sebagai penuntut ilmunya. Ketika ada beda-beda juga, beliau menjelaskan tentang kurban sampai seperti itu, sampai sebegitunya. Itu dilihat beliau menjelaskan dari mazhab apa. Betul. Iya. Seperti itu. Jadi insya Allah
ilmu itu tidak untuk saling menyesatkan, tidak untuk saling menyalahkan gitu ya, iya, saling tidak menghujat untuk gitu. saling Iya. menyalahkan, Betul, tapi untuk saling memuliakan. Masya Allah, setuju banget. Kita, iya, jadi insya Allah enak deh Iya. kalau kita bijak tuh, baik pematerinya atau penerimanya bijak. Oh, saya beda dengan dia. Ya bukan berarti lalu cut. Iya. Aku tidak mau. Nggak bisa. Karena pasti dari Madzhabul Arba'ah itu, Mas Pian, Iya. sebenarnya sambung menyambung itu loh sanadnya. Iya. Dari Imam Hanafi ke Imam Maliki, dari Imam Maliki ke Imam Syafi'i, dari Imam Syafi'i ke Imam Ibnu Hambal, itu berantai. Berantai, betul. Dan ada beda-beda ketika Imam Syafi'i beda dengan Imam Malik. Ia dihormati. Iya. Beda dengan Imam Hanafi, dimuliakan. Jadi tidak saling menghujat, dan apalagi sampai maaf kalau bahasa rada keras mah sampai mengkafir-kafirkan, Betul. memusyrik-musyrikan. Ya nggak usah lah. Wong kita masih semuanya la Belajar. ilaha illallah Iya. Muhammadur Rasulullah. Iya, betul anak. Ya begitu Mas Pian. Baik. Barangkali itu saja. Terima kasih anak. Sekali lagi ini selamat menikmati hari-hari istimewa. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan anugerahnya kepada kita Amin, untuk bisa memanfaatkan hari-hari yang istimewa, 10 hari istimewa ini. Amin. Walaupun kita belum bisa berhaji di tahun ini, mudah-mudahan ke depan kita bisa berhaji. Dan mudah-mudahan kita diberi rizki, diberi kesempatan, tidak hanya rizki, tapi kesempatan. Rizki sempat apa? Bisa berkorban di tahun ini. Amin. Amin. Ya, karena gini kan hari korban Mas Tia. Betul Anak. Juga kita bisa memanfaatkan malam-malamnya dengan ibadah kepada Allah. Stop aktivitas yang tidak penting, apalagi aktivitas maksiat. Siangnya kita bisa beramal soleh dan beramal ibadah. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada semuanya dan mohon maaf pasti banyak salah-salahnya, dan tetap Akhlak bermohon kepada Allah semoga tetap bermanfaat. Amin. Dan kita selalu sehat, semangat belajar ilmu menuju ridho dan surganya Allah. Amin. Agar kita selamat dunia akhirat. Amin. Beserta keluarga dan kerabat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ang Nok. Sehat selalu. Minggu depan insyaallah berjumpa lagi. Assalamualaikum Ang Nok. Ya pendengar, demikian tadi kita sudah bersama Ang Nok dalam rangkaian religi pagi. Sekaligus kami akan segera jelang saatnya kami akan antarkan berita daerah pagi. Baru saja usai religi pagi di Pro 1 RRI Cirebon. Anda sedang mendengarkan Lintas Cirebon Pagi Pro 1 Kanal Inspirasi.